PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan. Terhadap partai politik yang sudah mengumumkan bakal calon presidennya, meskipun tentu harus memenuhi syarat undang-undangan, ya, di mana pencalonan presiden dan calon wakil presiden itu harus memenuhi syarat presiden threshold 20% kursi di DPR RI dan 25% suara secara nasional. Nah, sama DPP lain ada Sekjen, ada Mas Prananda yang ditugasi oleh Ibu Ketua Umum, Bu Megawati, untuk melakukan komunikasi politik terhadap pimpinan-pimpinan partai politik. Kalau ditanya kepada anak muda, 17 nama yang paling tinggi meskipun dalam kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo, ya, termasuk juga dengan Ridwan Kamil, secara umum tidak ada nama yang dominan, itu dulu, ya. Tetapi di antara 17 nama yang paling tinggi secara absolut itu Anies Baswedan di angka 15,2%. Ganjar 13,7%, bedanya nggak signifikan. Ridwan Kamil 10,2%. Sesuai dengan temuan kami juga, pemilih Pak Jokowi itu nyebar. Ya. Sementara Anies paling banyak dia mendapatkan dukungan di antara mereka yang mencoblos Pak Prabowo Sandi di 2019 kemarin. Nah, deklarasi Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem, saya kira tidak bisa dilepaskan dari satu fakta atau fenomena penyelidikan kasus Formula E di KPK yang buat sebagian orang disebut sebagai sebuah kasus yang memang dimunculkan untuk menjegal Pak Anies. Saya kira ada satu analisa seperti itu. Sehingga Pak Surya Paloh dan teman-teman pengurus Nasdem kemudian mengambil satu preemptive strike gitu ya, dia mendahului dengan memajukan Pak Anies. Tentu ini ada konsekuensinya, salah satunya dikatakan oleh Revo tadi, yaitu dia menjadi sasaran tembak. Tapi saya kira Nasdem punya perhitungan lain, yaitu pertama menurut saya adalah dia ingin menjadi yang pertama. Dan dia ingin, tujuan Nasdem sebetulnya kan sangat sederhana, yaitu bisa meningkatkan atau mendapatkan efek ekor jas gitu ya. Jadi setelah dia menaikkan tokoh yang populer, partainya dalam pemilu legislatif mendapatkan suara yang signifikan, yang diperkirakan, diharapkan itu naik 10% dibandingin tahun 2019 gitu dalam pemilu 2019. Jadi ingin mencapai itu. Nah, tentu saja seperti yang muncul dalam liputan Tempo pekan ini, itu juga ada upaya untuk mengawinkan Anies dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi dua-duanya adalah tokoh yang sangat populer dalam sejumlah survei. Nah, kalau itu bisa dikawinkan berdua, maka bisa terbayang dua hal. Satu, efek ekor jas, dan kedua adalah Surya Paloh dan Nasdem akan menjadi satu partai dan tokoh yang menginisiasi koalisi besar gitu. Karena kalau dua orang ini bergabung, pasti semua partai akan datang mendekat, dan partai-partai lain itu akan jadi pengikut. Itu akan jadi pengikut. Yang utama adalah Partai Nasdem. Itu tentu dari perhitungannya Partai Nasdem. Nah, tentu saja ini bisa dibaca dari sisi yang lain juga. Buat pengikut atau pendukung Anies, yaitu kita sebut saja lah misalnya pendukung tradisionalnya Anies, yaitu kelompok Islam politik, tentu ini adalah satu kesempatan untuk memajukan orang yang dipercaya oleh mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka sebagai umat Islam. Nah, di pihak yang lain ada orang-orang yang barangkali kontra terhadap Anies, akan mengatakan ini bahaya karena peristiwa 2017 Pilkada DKI Jakarta akan kembali lagi, yaitu munculnya
politik identitas. Politik identitas gitu ya. Nah, saya kira ini kan beberapa faset yang bisa kita lihat gitu. Nah, saya kok sepakat bahwa tentu Nasdem sudah punya hitung-hitungan, ada plus minusnya yang dia sudah perhitungkan begitu. Ya, yang paling penting menurut saya adalah kalau kita lihat dari proses politik yang ada sekarang itu kan politik kepentingan itu kan kalau boleh meminjam editorialnya Tempo itu sekarang berada pada kondisi yang sangat brutal gitu ya, brutalitas politik kepentingan itu yang disebut oleh kawan-kawan di redaksi Tempo, yaitu kawin-mawin antara satu partai dengan partai lain, satu kandidat presiden dengan kandidat wakil presiden, itu urusannya adalah kepentingan-kepentingan jangka pendek. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan. Kalau ditanya kepada anak muda, 17 nama yang paling tinggi meskipun dalam kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo ya, termasuk juga dengan Ridwan Kamil, secara umum tidak ada nama yang dominan itu dulu ya. Tetapi di antara 17 nama yang paling tinggi secara absolut itu Anies Baswedan di angka 15,2%, Ganjar 13,7%, bedanya nggak signifikan. Ridwan Kamil 10,2%. Sesuai dengan temuan kami juga, pemilih Pak Jokowi itu nyebar, ya. Sementara Anies paling banyak dia mendapatkan dukungan di antara mereka yang mencoblos Pak Prabowo Sandi di 2019 kemarin. Nah, deklarasi Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem, saya kira tidak bisa dilepaskan dari satu fakta atau fenomena penyelidikan kasus Formula E di KPK. Yang buat sebagian orang disebut sebagai sebuah kasus yang memang dimunculkan untuk menjegal Pak Anies. Saya kira ada satu analisa seperti itu. Sehingga Pak Surya Paloh dan teman-teman pengurus Nasdem kemudian mengambil satu preemptive strike gitu ya. Dia mendahului dengan memajukan Pak Anies. Tentu ini ada konsekuensi-konsekuensinya, salah satunya dikatakan oleh Revo tadi, yaitu dia menjadi sasaran tembak. Tapi saya kira Nasdem punya perhitungan-perhitungan lain, yaitu pertama menurut saya adalah dia ingin menjadi yang pertama. Dan dia ingin, tujuan Nasdem sebetulnya kan sangat sederhana, yaitu bisa meningkatkan atau mendapatkan efek ekor jas gitu ya. Jadi setelah dia menaikkan tokoh yang populer, partainya dalam pemilu legislatif mendapatkan suara yang signifikan. Ya,